Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Zaman sekarang, maraknya pergaulan bebas menyebabkan banyaknya kasus perzinahan, terutama di kalangan remaja dan pemuda. Budaya barat dan pengaruh asing membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan bukan hal yang dilarang lagi, misalnya seperti pacaran. Di dalam Islam, tidak ada istilah pacaran dan tidak diperbolehkan seseorang untuk berduaan atau berkhalwat yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina. Akibatnya banyak gadis yang hamil di luar nikah dan pernikahan yang terjadi karena kecelakaan. Lantas apa yang dapat kita lakukan apabila kita melakukan perbuatan zina dan ingin menghapuskan dosa zina, mengingat sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya? Zina di dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukum dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan dan hukuman dera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 tali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Meskipun telah melakukan dosa zina dan perbuatan tersebut hampir setingkat dengan membunuh manusia, tetap saja kita harus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang berbuat zina apabila ia melakukan amalan-amalan dengan sungguh-sungguh yang dapat menghapuskan dosa zinanya. Lantas apa saja 7 amalan penghapus dosa zina tersebut?
Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahawa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya." Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang ketiga, salat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan melalui salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat Isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan kepada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan lain sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita.
puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Yang ketujuh, memperbanyak membacakan Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat. Mari sama-sama kita bagikan kepada saudara kita yang lain agar mereka mengetahuinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.